Halo teman-teman, selamat datang di channel Wadus, Wawasan Dunia Sekitar. Di channel ini kita akan bahas segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Indonesia memang terkenal dengan barisan pegunungan yang akan membuat kita berdecak kagum. Sejumlah gunung pun menjadi tantangan lebih bagi para pendaki untuk ditaklukkan. Namun, seperti yang kita pahami bahwa lokasi-lokasi alam tersebut memang menjadi tempat-tempat hidup makhluk-makhluk astral. Jadi, hari ini kita akan bahas sesuatu yang berbeda, yaitu kisah salah satu gunung yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Nah, kalau gitu kalian semua duduk yang manis, siapin ketoprak 2 bungkus, teh tarik gaul, Surabi Bandung, dan kita mulai intro. Gunung Guntur. Gunung Guntur adalah sebuah gunung berapi bertipe stratovolcano yang terdapat di Kelurahan Pananjung dan Desa Pasawahan, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan memiliki ketinggian 2249 mdpl. Gunung Guntur pernah menjadi gunung berapi paling aktif di Pulau Jawa pada tahun 1800-an. Namun sejak itu aktivitasnya kembali menurun. Erupsinya pada umumnya disertai dengan lelehan lava, lapili, dan objek material lainnya. Gunung Guntur berdekatan dengan gunung-gunung lainnya yang mengelilingi kota Garut. Di sebelah selatan Gunung Guntur ada Gunung Putri yang berhadapan dengan Gunung Cikuray dan Gunung Papandayan. Kemudian di sebelah barat ada Gunung Masigit, Gunung Parupuyan, dan gunung lainnya. Gunung Guntur sendiri mempunyai kawasan hutan dipterokarp, bukit, hutan dipterokat atas, hutan montane, dan hutan erikakos atau hutan gunung. Di kawasan puncak Gunung Guntur terdapat kaldera yang sangat besar dan dalam yang berasal dari bekas letusan. Karakteristik Gunung Guntur umumnya berpasir sehingga tidak banyak ditumbuhi tanaman dan tampak gersang. Sebagian kawasan banyak ditumbuhi dengan ilalang dan terlihat seperti padang savana. Di puncak hanya ada beberapa tanaman cantigi yang tumbuh. Selain cantigi, pohon pinus lebih banyak tumbuh di gunung ini. Sekarang kita bahas sejarah Gunung Guntur. Perlu diketahui, awal mulanya penamaan Gunung Guntur menurut sejarah atau legenda Gunung Guntur ternyata menceritakan tentang sebuah kerajaan. Konon dahulu kala terdapat sebuah kerajaan yang berdiri di sekitar lembah kaki Gunung Kutu, dan kerajaan tersebut diberi nama Kokorobokan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sunan Ranggalawe. Sunan Ranggalawe memiliki seorang kakak perempuan bernama Ratna Inten Dewata. Nah, pada suatu ketika kemarau panjang melanda kerajaan Kokorobokan. Di mana-mana terjadi kekeringan yang membuat rakyat Kokorobokan sangat menderita. Sebagai seorang raja, Sunan Ranggalawe tidak bisa tinggal diam dengan hanya memikirkan penderitaan rakyat dan negerinya. Setelah memikirkan jalan keluar dengan para patih kerajaan, akhirnya Sunan Ranggalawe memutuskan jalan keluar dari kemarau panjang, yaitu dengan membuat telaga penampungan air. Akan tetapi, lahan yang akan dibuat telaga penampungan air tersebut ternyata dikuasai oleh Ratna Inten Dewata. Secara baik-baik, Sunan Ranggalawe ini meminta izin kepada kakaknya agar menyerahkan lahan yang dimilikinya. Sayang, Ratna Inten Dewata menolaknya. Sunan Ranggalawe pun tidak bisa berbuat apa-apa atas penolakan kakaknya tersebut. Sebagai seorang raja, Sunan Ranggalawe merasa harus bertanggung jawab atas nasib rakyat-rakyatnya yang dilanda kekeringan dan kemarau panjang. Akhirnya, untuk lepas dari kekeringan, Sunan Ranggalawe memerintahkan semua rakyatnya untuk membendung lahan milik Ratna Inten Dewata untuk dijadikan telaga. Namun apa yang terjadi? Ratna Inten Dewata sangat murka. Tapi apa daya, dia tidak bisa melawan adiknya sendiri.
Untuk mengeluarkan semua amarahnya, akhirnya Ratna Inten Dewata pergi ke puncak Gunung Kutu. Dia menyendiri dan betapa sambil memanjatkan doa kepada Tuhan supaya adiknya disadarkan bahwa apa yang telah diperbuat Sunan Ranggalawe telah menyakiti hati kakaknya sendiri. Di puncak Gunung Kutu, Ratna Inten Dewata menaburkan bunga disertai segenggam tanah kering. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba awan menebal dan suasana sangat memburuk. Mengetahui sesuatu yang dahsyat akan terjadi, Inten Dewata pun bergegas turun dari puncak Gunung Kutu. Lalu Gunung Kutu meletus dengan sangat dahsyat dan membumi hanguskan kerajaan Kokorobokan. Karena letusan gunung tersebut menyerupai guntur, maka gunung tersebut dinamai Gunung Guntur sampai sekarang. Guntur berarti halilintar atau petir. Ini menjadi salah satu gunung berapi paling aktif di Jawa Barat. Itulah sejarah penamaan Gunung Guntur dan legenda di dalamnya. Sekarang kita bahas kisah dua pendaki yang hilang. Kasus hilangnya pendaki remaja bernama Gibran berusia 14 tahun di Gunung Guntur pada hari Minggu 19 September 2021 ternyata mirip dengan kisah hilangnya remaja lain bernama Afrizal 16 tahun pada bulan Juli 2020 lalu. Bedanya Gibran ditemukan setelah 5 hari bertahan hidup sendirian, sedangkan Afrizal ditemukan 31 jam kemudian setelah hilang. Berikut sejumlah kesamaan dalam kasus hilangnya dua remaja di Gunung Guntur, Kabupaten Garut. Kita bahas yang pertama, sama-sama hilang di pos 3. Gibran bersama 13 temannya mendaki Gunung Guntur pada hari Sabtu 18 September 2021 dan tiba di pos 3 Gunung Guntur, kemudian hilang. Sedangkan Afrizal mendaki Gunung Guntur bersama dengan 3 temannya dan sempat beristirahat di pos 3 pendakian Gunung Guntur sebelum kemudian hilang. Aneh ya, bisa hilang di tempat yang sama-sama hilang di pos 3 Gunung Guntur. Kita bahas yang kedua, sama-sama hilang di tenda. Afrizal bersama temannya mendirikan tenda dan bermalam di sana. Ia pun tidur sekitar pukul 2 dan sekitar pukul 5 Afrizal tidak berada di tenda dan hilang. Gibran juga mengalami hal yang sama. Sekitar pukul 17.30 rombongan 3 di pos dan bermalam untuk keesokan harinya kembali melakukan pendakian ke puncak Gunung Guntur. Namun Gibran bersama kedua temannya lebih memilih untuk berada di pos 3 Gunung Guntur dan tidak ikut rombongan ke puncak Gunung Guntur. Namun ketika teman-temannya kembali ke tenda, ia menemukan Gibran tidak ada di tempat. Teman-teman korban langsung melakukan pencarian ke daerah sekitar namun tidak membuahkan hasil. Yang ketiga, sama-sama ditemukan di dekat sumber air dan pencariannya melibatkan kuncen. Gibran ditemukan di dekat Curug Cikole, Gunung Guntur dalam keadaan linglung. Saat itu kuncen Gunung Guntur Bapak Ade sempat tawasul di Curug Cikole, kemudian menancapkan paku bumi. Setelah itu Gibran mulai ditemukan. Sedangkan Afrizal ditemukan entis sutisna di sekitar Curug Cikole juga. Afrizal ditemukan di dekat batu besar dalam keadaan nyaris telanjang, hanya menggunakan celana dalam. Kita bahas yang keempat, sama-sama alami hal mistis. Setelah ditemukan, Gibran mengaku mengalami berbagai hal mistis selama 6 hari bertahan hidup sendirian di Gunung Guntur. Tiba-tiba ia terbangun di dekat sungai. Sungainya berwarna kuning dan airnya sangat jernih. Gibran juga menceritakan bahwa selama 6 hari hilang dirinya tidak merasakan adanya malam hari. Ia hanya merasakan kondisi terang seperti siang hari. Gibran juga mengaku ada sosok mistis yang menyuguhkan makanan berupa nasi dan ikan, namun ia tidak memakannya dan memilih untuk minum air sungai. Sosok mistis tersebut menurutnya berjumlah 5 orang dengan pakaian yang serba putih, 3 perempuan dan 2 orang laki-laki. Hal yang sama juga dialami oleh Afrizal. Selain linglung, menurutnya ia hanya ingat sedang tidur dalam tenda bersama temannya. Korban Afrizal juga mengaku melihat orang lain tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan mereka.
Menurut para kuncen di sana, ada 3 pantangan pendakian di Gunung Guntur. Yang pertama, tidak boleh bersiul. Yang kedua, tidak boleh memainkan suling. Dan yang ketiga, tidak boleh menanyakan jalan. Selain pantangan tersebut, terdapat tempat yang tidak boleh didatangi, yakni Curug Sawer. Tempat itu berbahaya karena tebingnya beratus meter, penunggunya juga ganas. Selesai, itulah tadi kisah Gunung Guntur Garut, Jawa Barat. Gunung Guntur tetap menjadi bagian dari cagar alam Kamojang hingga saat ini. Karena statusnya cagar alam, maka tidak bisa semua orang bebas masuk ke area ini. Seharusnya sih cagar alam hanya bisa diakses untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyerapan dan atau penyimpanan karbon dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya. Jadi buat kalian yang mau mendaki Gunung Guntur, tolong jaga tingkah laku kalian selama di sana ya, supaya kalian selamat sampai pulang ke rumah. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya.